warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Ari Prasetya, Kanayata Bitaulansari, Julianti Izasu Fitri, Gita Kristira, Esti Maretasari, dan Linda Lestari. Kami dari kelas 5A Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Palembang. Kali ini kita akan membahas mengenai 8 tipe belajar oleh Gagne dan taksonomi Bloom tentang tujuan pendidikan pada ranah kognitif. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang beberapa tipe belajar menurut Robert M. Gagne. Yang pertama adalah signal learning atau yang sering disebut dengan belajar isyarat. Tipe ini adalah tipe yang paling dasar atau tipe tahap pertama. Signal learning merupakan penguasaan dasar-dasar pola dan perilaku yang bersifat tidak disengaja, di bawah alam sadar dan tanpa tujuan. Seperti saat kita menutup mulut kita dengan jari telunjuk untuk menunjukkan respon diam, atau saat kita melambaikan tangan pada teman yang hendak pergi untuk menunjukkan respon sampai jumpa. Yang kedua adalah stimulus respon learning atau yang sering dikenal dengan belajar stimulus respon. Stimulus sendiri merupakan rangsangan yang ada dalam diri seseorang yang mendorong terjadinya kegiatan. Sedangkan respon adalah aktivitas yang dilakukan seseorang setelah memperoleh stimulus. Jadi pada tahap ini, seseorang telah belajar memberikan respon yang tepat untuk stimulus yang ada. Akan melanjutkan pemaparan materi tentang teori belajar Gagne. Ada 2 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama, verbal association, dan yang kedua, discrimination learning. Baiklah, langsung saja. Verbal association. Apa sih verbal association itu? Verbal association atau asosiasi verbal adalah belajar dari rangkaian lisan. Tipe ini merupakan tipe belajar yang menggabungkan hasil belajar dengan melibatkan unit bahasa atau lisan, seperti menghubungkan suatu kata dengan suatu objek yang berupa benda, orang, atau kejadian, dan merangkaikan sejumlah kata dalam urutan yang tepat. Dengan kata lain, individu memberikan reaksi verbal pada stimulus yang muncul. Ini mengacu pada proses individu memahami informasi verbal yang menggambarkan konsep, prinsip, benda, situasi, dan lain-lain. Atau bisa dibilang, ini terjadi bila individu telah mengetahui sebutan bentuk dan dapat menangkap makna yang bersifat verbal. Contohnya, individu bisa menyebutkan suatu objek dari ciri-ciri yang terdapat pada objek tersebut. Terdapat suatu kalimat, unsur itu berbangun limas. Ini adalah contoh asosiasi verbal. Individu dapat menyatakan bahwa unsur berbangun limas jika ia mengetahui berbagai bangun, seperti balok, kubus, atau kerucut. Nah, hubungan atau asosiasi verbal ini terbentuk jika unsur-unsurnya terdapat dalam urutan tertentu, yang satu mengikuti yang lain. Selanjutnya, karakteristik proses pembelajaran verbal association. Yang pertama, memberikan konteks yang bermakna. Hal ini bisa dilaksanakan dengan mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dikuasai individu. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada individu untuk mengulang informasi yang dipelajari. Yang ketiga, menyajikan informasi dalam urutan yang tepat. Yang keempat, menjelaskan metode yang dapat digunakan untuk mengingat rangkaian informasi. Misalnya, singkatan suku kata pertama untuk mengingat warna-warna pada pelangi, Meijiku Hibi Niu. Selanjutnya, discrimination learning. Apa itu? Discrimination learning atau belajar diskriminasi adalah belajar membedakan. Tipe ini merupakan tipe belajar yang membedakan hubungan stimulus respon atau pola SR agar dapat memahami berbagai objek fisik dan konsep. Dengan kata lain, tipe belajar ini memberikan reaksi yang berbeda-beda pada stimulus yang mempunyai kesamaan. Jadi, kondisi utama proses pembelajaran ini adalah
individu sudah mempunyai pola aturan stimulus respon. Contohnya, individu bisa membedakan lingkaran dan persegi panjang. Untuk bisa membedakan, individu harus sudah tahu bentuk lingkaran dan bentuk persegi panjang. Contoh lainnya, seorang pendidik memberikan sebuah bangun yang berbentuk kotak. Kemudian, peserta didik menerka apa bangun tersebut, sehingga ada yang mengatakan bangun tersebut seperti kotak, ada yang mengatakan seperti kardus, kubus, dan sebagainya. Ini berarti peserta didik memberikan reaksi yang berbeda-beda pada stimulus yang mempunyai kesamaan. Ada dua macam belajar diskriminasi. Yang pertama, belajar diskriminasi tunggal. Contoh, individu dapat membedakan lambang gabungan dan irisan dalam operasi himpunan. Yang kedua, belajar diskriminasi jamak. Contoh, individu dapat membedakan sudut dan sisi pada segitiga lancip, siku-siku, dan tumpul, atau pada segitiga sama sisi, sama kaki, dan sembarang. Selanjutnya, karakteristik proses pembelajaran discrimination learning. Yang pertama, menghadapkan kepada individu dua hal yang masing-masing memiliki karakteristik yang khas. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada individu untuk memahami dua hal yang berbeda itu. Yang ketiga, menyajikan suasana yang berisikan berbagai objek sehingga individu dapat menerapkan pengertian tentang dua objek melalui proses klasifikasi. Yang keempat, memberi jalan bagi individu untuk memantapkan hasil pemahaman itu. Saya akan melanjutkan tentang penjelasan berupa tipe belajar. Belajar rangkaian atau chaining merupakan suatu tipe tingkatan selanjutnya di mana tingkah laku berupa chain yang artinya saling merantai atau chaining. Rangkaian atau rangkai dalam chaining adalah semacam rangkaian antar SR yang bersifat segera. Hal ini terjadi dalam rangkaian motorik seperti gerakan dalam mengikat sepatu, makan, minum, atau gerakan verbal seperti selamat tinggal, bapak, ibu. Contohnya ialah terdapat pada bahasa sehari-hari seperti bapak, ibu, selamat datang, selamat tinggal, dan kampung halaman. Selain itu, dalam tindakan kita juga bisa terjadi saat pulang sekolah atau kantor. Kita langsung ganti baju, makan, mandi. Selanjutnya belajar konsep atau konsep learning. Konsep merupakan simbol berpikir. Hal ini diperoleh dari hasil membuat tafsiran terhadap fakta. Dengan konsep dapat digolongkan binatang bertulang belakang menurut ciri-ciri khusus atau kelas, seperti kelas mamalia, reptilia, amfibia, burung, ikan. Dapat pula digolongkan manusia berdasarkan ras, warna kulit, atau kebangsaan, suku bangsa, atau hubungan keluarga. Kemampuan membentuk konsep ini terjadi jika orang dapat melakukan diskriminasi. Misalnya, untuk memahami konsep persegi panjang, anak mengamati daun pintu rumah yang bentuknya persegi panjang. Papan tulis bingkai foto yang bentuknya persegi panjang, dan sebagainya. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang tipe belajar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa tipe belajar menurut Albert Einstein. Rule learning atau sering disebut belajar aturan merupakan tipe belajar untuk menghasilkan aturan atau kaidah yang terdiri dari penggabungan beberapa konsep. Hubungan antara konsep biasanya dituangkan dalam bentuk kalimat. Contohnya yaitu seorang guru memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang merupakan kewajiban siswa. Dalam hal ini, hukuman diberikan supaya siswa tidak mengulangi kesalahannya. Selanjutnya, problem solving learning atau sering disebut belajar memecahkan masalah merupakan tipe belajar yang menggabungkan beberapa kaidah untuk memecahkan masalah. Contohnya yaitu seorang guru memberikan kasus atau permasalahan kepada siswa,
untuk merangsang pikiran siswa mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai taksonomi Bloom tentang tujuan pendidikan pada ranah kognitif. Pada ranah kognitif, menurut Bloom dibagi menjadi 6. Yang pertama, pengetahuan, kedua, pemahaman, ketiga, aplikasi, keempat, analisis, kelima, sintesis, dan yang terakhir, evaluasi. Pada bagian pengetahuan, para peserta didik dituntut untuk menjawab pertanyaan berdasarkan hafalan. Pada bagian pemahaman, para peserta didik dituntut untuk menyatakan suatu masalah berdasarkan kata-kata sendiri. Sedangkan pada bagian aplikasi, para peserta didik dituntut untuk menerapkan prinsip dan konsep pada situasi yang baru. Nah, sekian pemaparan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah yang keempat, yaitu analisis. Analisis merupakan kemampuan untuk menguraikan atau memerinci menjadi bagian-bagian yang lebih mendetail dan mampu memahami bagian yang mendetail tersebut. Kemampuan ini dapat berupa, yang pertama, analisis elemen atau unsur atau analisis bagian-bagian materi. Yang kedua, analisis hubungan atau identifikasi hubungan. Yang ketiga, analisis pengorganisasian prinsip atau identifikasi prinsip. Kata kerja operasional pada jenjang ini menganalisis, memecahkan, mendiagnosis, memerinci, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima, sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membuat struktur yang unik. Pada jenjang ini, peserta didik dituntut untuk mampu menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri berdasarkan ilmu pengetahuan yang didapat. Kata kerja operasional pada jenjang ini merencanakan, merumuskan, menciptakan, menyiapkan, mengkategorikan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Kemampuan melakukan evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai suatu hal berdasarkan acuan tertentu. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara, atau metode. Pada jenjang ini, seseorang dipandu untuk mendapatkan pengetahuan yang baru dan pemahaman yang lebih baik. Menurut Bloom, paling tidak ada 2 jenis evaluasi. Pertama, evaluasi berdasarkan bukti internal, dan yang kedua, evaluasi berdasarkan bukti eksternal. Kata kerja operasional pada jenjang ini membandingkan, mengkritik, menyimpulkan, mengarahkan, dan lain-lain. Nah, bagaimana penjelasan dari kelompok kami? Cukup bisa dimengerti bukan? Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.